Mata bagi kakiku, terang bagi jalanku. Halo adik-adik. Halo adik-adik di rumah, dimanapun adik-adik berada. Kalau adik-adik mendengarkan cerita ini, pastikan adik-adik itu ada di rumah ya, sehat-sehat selalu. Halo juga Bang Nextar. Halo Kak Febri. Iya. Halo adik-adik. Hari ini kita nggak cuma berdua, Bang. Kita kedatangan tamu lagi. Wah, siapa itu Kak? Ini dia Bang Irfa. Halo. Halo adik-adik. Halo Bang Irfa. Halo. Kenalin diri dong Bang. Namanya siapa? Oh ya. Nama aku itu Irfa Wiyata Salomo. Nama warga saya itu Nababan. Itu sih. Dipanggilnya Bang Irfa berarti ya? Iya, panggilnya Bang Irfa. Oke. Nah, hari ini kita akan cerita tentang kelas Petrus dan Salomo bersama Bang Irfa nih. Sebelum kita mendengarkan cerita, kita akan mulai dengan doa. Yuk Bang Nextar. Oke. Ya, Bang Nexar akan berdoa. Kita mau sikap doa. Kita berdoa. Segala puji syukur ya Allah atas kasih karunia dan penyertaan-Mu di pagi hari yang indah ini, yang dimana kami saat ini kumpul mendengar firman-Mu. Ya Allah, kiranya berkatilah hati dan pikiran kami dapat mengerti maksud-Mu, dan kami akan melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke. Nah, Bang Irfa, kakak mau tanya dulu nih. Bang Irfa sekarang posisinya sekolahnya SMP atau SMA nih Bang? Saya udah SMA, Kak. Oh, udah SMA ya. Nah, sebelum kita mulai cerita, kakak mau sharing-sharing dulu nih. Mau tanya-tanya dulu sedikit, boleh ya? Boleh. Boleh. Kira-kira nih Bang Irfa, selama 1 bulan kemarin, Bang Irfa ada inget nggak pernah melakukan hal buruk atau dosa yang pernah dilakuin? Wah, pernah, Kak. Pernah ya? Sering malah, waduh. Nah, terus pertanyaan kedua nih, ada nggak hal buruk atau dosa itu? Apakah hal buruk itu? Boleh ceritain nggak? Palingan sih, yang paling buruk itu saya selama di rumahnya ya paling melawan orang tua doang, Kak. Melawan orang tua. Seperti apa tuh, Bang? Kayak berbicara balik ke orang tua. Oh. Kayak lebih tinggi nadanya. Itu aja sih. Tapi menurut Bang Irfa itu sebuah kesalahan kan? Iya, kesalahan. Terus kalau udah tahu Bang Irfa itu adalah kesalahan, Bang Irfa mau nggak minta ampun atau minta maaf atas kesalahan? Minta maaf sama Tuhan, Kak. Selalu. Mau berarti ya, mau minta maaf. Mau. Terus gimana cara minta maaf biasanya? Saya tuh palingan ada berdoa tiap malam kumpul. Terus saya palingan baca Alkitab tiap malam Kak sendiri di kamar. Gitu yang aja. Terutama minta maaf dulu ke Tuhan berarti ya. Iya, Kak. Terus, nah dari pertanyaan-pertanyaan itu, Kakak dan Abang Nextar nih mau menjelaskan tentang bagaimana sih sikap orang Kristen dalam menghadapi atau mengakui kesalahan dan meminta maaf atas kesalahan kita. Benar nggak, Bang? Betul sekali. Kita jauh menjelaskan cerita ini, kita buka Alkitab dulu yuk. Dari 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Adik-adik udah dapat ya? Ayat 8 Bang Nextar, ayat 9 Kak Febri, ayat 10 Irfa. Siap, Kak. Dimulai Bang Nextar. Mulai dari Bang Nextar ayat 8 ya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Kebenaran tidak ada di dalam kita.
Ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Wow. Nah, kita sudah baca Alkitab, kitab yang akan kita bahas hari ini. Gimana tuh Bang sikap kita sebagai orang Kristen dalam mengakui kesalahan? Oke, sebelumnya di sini Kang Irfa, kondisinya Yohanes pengen menjelaskan nih, ada sikap manusia yang berbeda tentang dosa. Yang pertama, orang itu tidak mau mengakui keberdosaannya. Itu yang dibilang Yohanes. Yang kedua, tipe orang yang kondisinya dia mengakui dosanya. Nah, di sini terkadang ya itu dia. Jujur, Bang Nexar juga kadang kerap kali menjadi orang yang pertama yang terkadang memang dibilang tidak mengakui keberdosaannya, iya. Karena posisinya Bang Nexar dulu kadang berpikir bohong kecil itu sama aja dengan bohong besar. Nah, nggak apa-apa deh, bohong dikit deh. Ya daripada nanti kasarnya mama marah atau papa marah. Jadi Bang Nexar, bohong dikit aja deh. Yang penting nggak dimarahin. Nah, seperti itu salah satunya. Tapi Bang Nexar tahu kalau itu bohong. Tapi Bang Nexar pikir, ya udahlah. Gitu lah ya, Kak. Itu apa yang Yohanes di sini pengen jelasin. Tapi kalau dibilang untuk yang tadi Bang, yang Kak Febri tanya, itu sih kalau tipe-tipe orang yang kalau mengenal dosa itu kadang ada dosa yang kayak mungkin tadi Bang Irfa cerita nih. Bang Irfa ngakui dan Bang Irfa juga mau ya Bang ya, mau berdoa meminta maaf kepada Tuhan ya, kayak di ayat 9 ya. Mungkin Bang Irfa boleh baca di ayat 9. Oke. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, mungkin Kak Febri mau ada tambahin? Iya, benar yang dijelasin Bang Nexar. Jadi 3 ayat ini singkat, padat, tapi bisa menenggur kita juga di minggu ini. Jadi yang pertama itu pertama banget penting, itu kita harus mengakui bahwa kita adalah orang berdosa. Jangan pernah membohongi diri bahwa enggak, aku nggak pernah buat salah, enggak, aku nggak pernah buat dosa. Karena tahu nggak sebabnya kalau kita mengaku bahwa kita bukan orang berdosa? Kita bisa baca ayat 10 di kalimat terakhir. Jadi jika kita mengaku kita bukan orang berdosa, maka kita bisa membuat dia, yaitu Tuhan, menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Jadi Tuhan itu sendiri pun ngasih tahu loh kalau kita itu manusia pendosa. Cuman satu yang Tuhan mau adalah kita mengakui bahwa kita manusia yang masih berdosa. Nah, cuman sampai mengakui, Kak? Enggak. Di ayat 9 dibilang, ketika kita mengakui, beda ya mengakui hanya mengatakan di mulut, ya aku mau minta maaf, sama mengakui bahwa saya mau minta maaf, benar-benar minta maaf. Mengatakan sama mengakui beda. Mengatakan cuma sekedar kata-kata, tapi mengakui kalau kita bisa baca ya, mengakui itu bisa dalam bentuk doa dengan hancur hati, dengan bahkan bisa kita menangis kepada Tuhan untuk meminta ampun kepada Tuhan. Nah, di ayat 9 bilang, ketika kita mau mengakui dan minta ampun, Ia adalah setia dan adil. Tuhan maksudnya yang setia dan adil, Ia akan mengampuni segala dosa kita.
Jadi tenang aja gitu. Tuhan tuh nggak akan menjauhi anaknya kok, asal kita mau jujur dan meminta ampun. Iya. Yang penting mengakui itu berarti dia berarti sadar kan kalau misalnya saya berbuat dosa nih. Kalau mengakui ya kata-kata yang seperti KP bilang kan, ya udah, cuma di mulut doang kan. Tapi berarti dia nggak mengakui kalau dia berdosa kan. Kayak gitu ya kayak. Yang kayak tadi aku tanya ke Bang Irfa. Bang Irfa tapi tahu nggak itu salah, melawan orang tua tahu nggak salah? Tadi Bang Irfa jawab, salah, bener ya? Terus satu-satunya yang kamu jalankan untuk minta maaf lewat? Doa. Itu dia. Nih, seperti isi jawaban dari adik-adik kelas Petrus dan Salomo. Aku bacain satu-satu ya. Tenang, aku nggak share namanya kok. Namanya disembunyikan. Paling namanya nonton ya Kak. Iya benar. Ada nih yang menjawab pertanyaan pertama. Selama sebulan kemarin, adik-adik mengingat adakah hal buruk yang kalian lakukan? Ada yang jawab, ada Kak. Iya, ada dosa. Iya, aku mengingat. 1 bulan kemarin saya banyak melakukan. Waduh. Langsung pertanyaan kedua. Apa nih kesalahan kalian? Ceritakan. Wah, ada yang nggak cerita, cuman melawan orang tua. Kayak rata-rata melawan orang tua ya. Seperti itu ya Bang Irfan? Karena keseringan di rumah kali, Kak. Boleh Bang. Ya, ada juga yang ceritanya seperti ini. Panjang nih. Jadi, sebelumnya waktu itu aku mau main game setelah belajar. Tetapi setelah bersih-bersih, mamaku memintaku untuk mengurutnya. Tapi awalnya aku menolak, tetapi mamaku terus memaksaku. Dengan kesal, aku mengurutnya dan mengeluh setiap saat. Lalu setelah mengurutnya, aku langsung tidur dan kesal dan marah. Waduh. Tetap bantu sih, Bang, tapi ngeluh. itu juga nggak baik itu. Iya. Oh, ada juga nih. Pada waktu itu saya meminta uang kepada mama 5.000. Mama kasih 10.000. Kata mama nanti kembaliannya kasih mama ya. Nah, habis beli ke warung, beli makanan, setelah pulang, mama minta kembaliannya. Terus aku bilang, udah habis. Nah, disitulah aku melakukan kesalahan. Waduh. Wah, Bang Nexar banget itu. Sekecil apapun kalau kalian umpetin misalnya kembaliannya 500, 200, kalau kalian nggak mengakui kalau itu adalah kembalian, tetap aja berbohong ya. Terus ada juga bilang katanya terlalu sering main game PS, mama jadi marah. Wah. The next generation. Pertanyaan selanjutnya, maukah adik-adik minta ampun akan kesalahan adik-adik? Nah, dari kesalahan yang banyak banget tadi disebut, ya Kak, mau banyak sih. Terus, udah Kak, sebelum mama berangkat kerja. Wow. Lanjut pertanyaannya, bagaimana cara adik-adik minta maaf? Oh, ada nih yang minta maaf ya. Ini posisinya dia marahan sama adik. Berpelukan dengan adik, bersalaman, dan saling mendoakan supaya tidak berbuat salah lagi. Wah, keren nih. Harus dicontoh. Terus, ini yang soal 5.000 tadi. Aku tidak akan pernah lagi berbohong, dan aku akan minta maaf kepada mama. Waduh. Kayaknya anak kelas Petrus itu bukan kelas Salomo itu. Iya itu Bang. Ada juga yang tadi main game, berdoa mohon pengampunan pada Tuhan dan minta maaf sama mami. Nah, pertanyaan terakhir itu pertanyaan ini ya, curian loh, ada curian di luar topik kita. Jadi adik-adik yang di rumah nih yang lagi nonton, selain Bang Irfa di sini,
Mau kak adik-adik ikut join cerita kakak, Bang Nex, atau kakak yang lainnya? Mau sih, ada yang jawab mau. Ada yang jawab enggak. Oh, enggaknya pakai caps lock, Bang. ENGGAK, tanda seru. Wah. Enggak. Enggak. Aduh, ini kayak dipaksa mau kemana. Tapi ada juga, boleh aja kak, kalau terpilih, soalnya saya malu. Tenang, masuk Zoom sini berdasarkan doa Bang Nextar. Jadi kita nunggu Bang Nextar doa, siapa yang terpilih, itu yang kita hubungi. Begitu. Tapi Bang Nextar percaya kok, maksudnya adik-adik baik kelas Petrus ataupun kelas Salomo, ya kita berkaca dengan Irfa ya, yang ibaratnya memang udah sekolah minggu lama ya, dari kecil ya, Dek ya. Dari TK. Wah, dari TK. Yang kondisinya ya itu dia. Maksudnya ya adik-adik sekolah minggu HKBP Selipi mungkin ya itu dia, semua pada tahu lah. Bukan tipe yang orang pertama yang tidak mengakui dosanya, tapi mungkin yang seperti orang yang kedua yang ibaratnya dia mau mengaku dosa. Mungkin seperti salah satu contohnya dia Bang Irfa ya. Kondisinya, oh iya, gue tahu nih salah. Tapi bukan berarti cuman wants to know doang, maksudnya cuman tahu doang, oh iya saya salah, udah itu doang. Mungkin seperti yang jawaban tadi yang di Google juga, Google Form-nya, oh ya udah akhirnya mereka melakukan dengan misalnya mau minta maaf kepada orang tua. Jadi ada tindakan, bukan hanya cuman dikit di dalam hati doang atau di dalam mulut, iya saya minta, iya maaf ya, udah. Tapi dalam hati masih, ya itu dia masih dengki. Dan yang terlebih, di ayat 9 kan udah dijelaskan, kalau misalnya Alkitab mengajarkan untuk cara menyelesaikan masalah dosa itu adalah, yaitu dia ayat 9 tadi, dengan mengaku dosa di hadapan Allah. Itu sih. Setuju banget, Bang. Bang Irfa mungkin ada buat kontennya. Satu poin lagi, Bang, Nggak ada, tambahan. Bang. Jadi setelah mengakui, apa sih yang harus kita lakuin? Kan Tuhan udah baik banget nih, mau ampunin kita. Nah, setelah kita mengakui dan minta ampun, tahap selanjutnya dan terakhir adalah tidak mengulanginya lagi. Itu yang sulit, Kak. Itu dia, tidak mengulanginya Bang Irfa mungkin ada tambahan nih, Kak Febri. Bang Irfa. Buat adik-adiknya, Bang Irfa udah lulus sekolah minggu nih. Iya. Ya palingan ya kalian tetap gereja aja, tetap nurutin perintah Tuhan, dan kalian jangan keluar kemana-mana, ini kan lagi corona. Tetap stay at home aja lah. Belajar. Ya itu aja sih. Iya, kadang kan Bang, kalau yang corona ini kan main game, akhirnya ya itu dia kayak tadi yang ada Google Form tuh. Iya. Main game, ya, berantem. Tapi ya itu dia ya Bang ya, kayak Bang Irfa juga ya, mungkin oke lah marah, tapi ya itu dia sadar kalau misalnya, oh marah itu nggak baik, dosa. Dan ya itu dia mengaku dosa ke Tuhan dan juga meminta maaf ke orang tua kali ya Bang ya. Ada lagi Bang Irfa mungkin tambahannya? Udah itu aja Bang. Kak Febri? Cukup Bang. Hari ini udah puas banget nih baca firman hari ini. Paling inti ini adik ya, baik ada di kelas Petrus, Salomo ataupun adik-adik yang nonton untuk video ini, yaitu dia terkadang kita mau jadi orang yang seperti apa nih? Kita mau jadi orang yang bodoh amat akan dosa kita, atau kita yang sadar dan mengaku dosa kita. Nah, itu di semua serahkan kepada adik-adik. Dan juga yang paling Bang Nextar pengen tekankan, kita itu nggak mungkin bersekutu kepada Allah, tapi sambil tetap hidup di dalam dosa atau kegelapan. Itu nggak baik.
paling dari Bang Nextar itu aja. Mungkin untuk doa penutup mungkin boleh Kak Febri atau Bang Irfan nih. Bang Irfa dong. Oke, terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman hari ini. Terima kasih juga Bang Irfa yang sudah hadir dan menyapa adik-adik sekolah minggu, khususnya Kelas Petrus dan Salma. Untuk menyelesaikan firman kita hari ini, kita akan tutup dalam doa yang dipimpin oleh Bang Irfa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya, terima kasih ya Tuhan. Sekarang kami ingin menutup firman ini. Terima kasih telah menjaga kami dari awal video hingga akhir ini Tuhan. Tolong agar firman ini yang kali ini kita bisa melakukannya di kehidupan sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Bang Oke. Nextar, terima kasih Irfa. Terima kasih Bang Irfan. Ya Bang. Makasih Selamat juga, Bang. hari Minggu, Thank you, God Pak. bless you. Adik-adik semua. Tuhan memberkati. selamanya.